Natalia sudah buat. Nah, selalu dia melanggar aturan itu. Kan bisa jadi di dalam kemarahan, walaupun Mbak Natalia sudah menuntun anak itu, tapi dia selalu menyimpang dengan peraturan yang sudah Mbak Natalia buat, sehingga dengan marah bukan berarti benci ya, marah itu bukan benci, karena tidak selamanya kemarahan itu mengungkapkan kebencian. Nah, jadi maksudnya gimana? Karena sudah bosan mungkin Mbak Natalia memperingatkan, jangan kamu lakukan ini, nah jangan kamu lakukan ini, nah akhirnya sudahlah, lakukanlah apa yang kamu mau. Itu kalau Ibu Ani ke anaknya, aku nggak gitu. Kalau saya ke anak kalau saya memang ya puji Tuhan ya, anak saya masih bisa. Dan kita diskusikan berdasarkan data. Di sini ada firman Tuhan, ya kan? Tuhan itu berfirman kepada Hosea kan, melalui perantaraan Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal, dan peranakanlah anak-anak sendal. Nah, kalau di sini Ibu Ani kan mengatakan berarti, oh ini Tuhan ini sedang marah, ya kan? Jadi maksudnya tuh pergilah kawinilah perempuan sendal, bukannya nyuruh kawini perempuan sendal, tapi hanya marah gitu ya. Jadi maksudnya Tuhan ini hanya omong-omongan gitu, nggak benar-benar merintahin gitu. Sedangkan kalimatnya ada pergilah, itu kan kalimat perintah, kata perintah itu pergilah. Apakah Tuhan Anda itu di saat ada orang yang sukanya bersendal, ya udah sendal-sendal lagi aja kamu, bersendal lagi aja terus, masa gitu? Tidak seperti itu konsepnya. Kalau tulisannya kan pergilah, kalau itu sih terserahnya Mbak Natalia bagaimana. Enggak, saya nanya kok terserahnya saya. Ini terserah Tuhan Anda di saat Tuhan Anda berfirman, pergilah kawinilah seorang perempuan sendal. Kok Anda bilang, oh enggak, Tuhan enggak gitu lah, Tuhannya bunyinya gitu kok firmannya. Itu kan menurut saya, itu kan menurut pengetahuan saya dan yang saya yakini begitu. Berarti begitu yang Anda yakini di Hosea 1:2 ini Tuhan nggak benar-benar nyuruh untuk bersendal. Dia dalam kemarahannya. Ya, dalam kemarahannya berarti dia beneran nyuruh bersendal apa enggak? Kalau menurut saya tidak. Oh, berarti Tuhan bisa berpura-pura juga ya? Bukan berpura-pura. Nah, berarti beneran dong nyuruh bersendal? Bukan berpura-pura itu, tapi dia dengan kemarahannya. Bukan berpura-pura. Apakah dibilang beneran bukan beneran? Dibilang berpura-pura bukan pura-pura. Ini gimana maunya ini? Itu bukan berpura-pura, tapi memang dia marah karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada banyak perbuatan lah yang tidak benar. Jadi dengan kemarahan itu pergilah, gitu. Tapi di dalam saya kurang ini juga, memang jujur ya saya. Oh, jadi kayak cewek marah gitu ya? Kamu mau apa? Nggak mau, udah pergi sana. Pergi sana. Padahal dalam hatinya jangan pergi dong ayang, gitu maksudnya kayak gitu. Iya, jangankan Tuhan, sedangkan kita orang tua, Oke. Yang sering saya lihat dan saya tonton baik itu di media sosial, senakal-nakalnya anaknya dia akan mengasihi anaknya itu sekalipun dia marah. Oke, Bu. Sekalipun dia marah. Iya, Bu, jangan kemana-mana dulu, Bu, karena saya juga bukan Tuhan, ya, anak saya pun bukan pesendal, saya pun bukan sendal gitu loh. Kita kan dibahas kesendalan di Hosea 1:2. Enggak kemana-mana. Saya enggak kemana-mana, mengikuti alurnya. Oke, Bu. Iya. Tapi gini ya, tadi kan Bu Ani kan memang penjelasannya seperti itu. Oke, saya hargai penjelasannya Bu Ani ya, seperti apapun itu. Tapi kalau itu memang hanya sekedar yang tadi ya, padahal nggak beneran gitu, maksudnya nggak nyuruh bersendal beneran gitu. Emang ada apa? Kenapa nggak boleh bersendal dulu beneran gitu? Banyak kok pendukung ayatnya di Bible. Kalau memang Tuhan Anda itu nyuruh bersendal, suka cintai perempuan yang bersendal. Bahkan orang yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan duluan itu adalah bersendal. Kalau memang itu tidak bisa kita saya juga tidak bisa saya pungkiri ya, memang di dalam cerita perjanjian lama sangat banyak perjanjian baru coba lihat Matius 21:31. Perjanjian lama.
Enggak, Matius 21:31. Perkataan Yesus sendiri. Apa yang Yesus bilang di situ? Matius 21:31. Matius 21 Yang ayat ke-31. 31. Sebentar ya. Matius 21:31. Apa kalian pada ketawa, ha? tapi sebenarnya tadi saya naik mau menjawab pertanyaan Pak Yusuf itu Pak Ustadz ini tentang salib tadi, tapi udah dihapus. Nanti itu. Enggak lah, biasa cewek kan ketemu sesama cewek ngerumpi. sudah dihapus. Berarti Pak Ustadz saya yakin sudah memahami lah. Puji Tuhan. Udah dibaca dulu itu Matius 21:31. Matius 21 ayat 31. Ya. Wah, itu ayat favorit itu. Iya, ayat emas itu. Baru ingat saya isinya. Baca Bu, baca. Saya bacakan ya, Matius 21 ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang mau ditanyakan di sini? Siapa yang duluan masuk kerajaan Tuhan? Apa yang mau ditanyakan di sini? Siapa yang duluan masuk kerajaan Tuhan menurut Yesus? Begini, karena begini. karena di dalam Alkitab itu ya sesungguhnya tidak boleh dibaca hanya sepenggal-sepenggal. Kan? Jadi di sini, tapi nggak apa-apa lah untuk mempersingkat waktu, nggak apa-apa. Saya ikuti sesuai dengan bacaan yang Mbak Natalia sampaikan. Jadi siapa yang duluan? Ya kemungkinan banyak. Seperti yang dikatakan di dalam kitab yang baru kita bacakan ini, kemungkinan itu akan banyak mereka terdahulu masuk dalam kerajaan surga. Kok kemungkinan loh? Tulisannya sesungguhnya loh, kok kemungkinan? Ya, banyak. Makanya saya bilang Mbak Natalia, ini sebenarnya tidak boleh dipenggal-penggal, tidak boleh. Tapi nggak apa-apa, saya turuti kemauannya Mbak, nggak apa-apa. Siapa? Nah, jadi siapa yang duluan masuk ke dalam kerajaan Allah itu? Bagi mereka yang mengaku Yesus adalah juru selamat, itulah yang duluan masuk. Maukah itu orang baik, maukah itu penghafal seluruh kitab suci, maukah itu seorang yang perlakuannya tidak ada benar dalam kehidupannya. Tapi di saat Tuhan telah datang, dia mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dialah yang masuk ke dalam kerajaan surga yang duluan. Bisa jadi termasuk nanti Mbak Natalia dan juga Bapak Yusuf. Kok benar? Saya bukan tukang pajak saya. Bentar. Ini kok Saya bukan tukang pajak. yang dijawab Bu Ani kok beda dengan yang Yesus sampaikan? Yang Yesus sampaikan bukan orang-orang kayak begitu. Yang Yesus sampaikan pemungut cukai. Bahkan Yesus ngomong apa? Ditegaskan. Iya, Sesungguhnya. benar. Iya, Itu karena apa? kebetulan di ayat ini, kebetulan. ini saya baca. Izinkan saya untuk baca dari atas ya, biar lama teman-teman dari atas. paham. Nanti kan apalagi yang tidak tahu dengan isi Alkitab. Jadi Kami udah seolah-olah baca, nanti. Bu. Kami udah baca. Iya, oke. Kalau Mbak Natalia sudah baca dan juga Yusuf PI, karena ini kan tugasnya Mbak Natalia dan Yusuf dan Pak Ustadz untuk Sebentar Bu. Jangan kebanyakan narasi dulu yang di luar data. Kan ini kan tertulisnya sesungguhnya, ya kan? Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke Ya, dalam benar. kerajaan Ya, Tuhan. benar. Nah, Benar, kalau saya- di situ Yesus sudah menegaskan sesungguhnya, kok pakai dinego-nego lagi? Yang lain-lain gimana sih? Tapi perlu kita baca perikopnya itu, Mbak. Perumpamaan. Oke, perikopnya kan perumpamaan. Tapi di situ ada yang namanya sesungguhnya. Berarti sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menjelaskan dari perumpamaan itu. Sesungguhnya itu bukan perumpamaan lagi. Mbak Natali, Saya nanti bacanya dari atas ya. nanti Mbak disuruhnya baca satu sekop pula ntar. Nah, Pak Yusuf juga takut nanti. Saya baca dari atasnya. Baca satu sekop katanya pasti. Baca satu sekopun loh, tulisannya nggak berubah. Yang duluan Iya. masuk kerajaan Tuhan itu siapa nggak berubah. Tulisannya memang tidak berubah, tapi artinya nanti akan berubah. Oh, diartikan berubah. Sama. Jadi kalau mungkin Yesus bukan bilang hanya yang Alkitab. mendahului itu pesendal, ternyata diartikannya enggak Mungkin pesendal. bukan hanya Alkitab saja seperti itu, di kitabnya Mbak juga seperti itu ya. Kalau cuma Kenapa? satu ayat kita baca akan berubah arti dari kalimat itu. Enggak, Begitu. kalau satu ayat utuh enggak merubah. Enggak ada merubah satu ayat utuh. Oke, gini Bu, kenapa sih Ibu kok takut banget sih kenyataannya yang Yesus katakan itu di Matius 21:31 bahwa perempuan sendal saya yang tidak mendahului takut. masuk dalam kerajaan Tuhan? Enggak takut? Enggak, karena memang itu. Memang itu ya? Bercanda. Memang benar Iya, ya, saya perempuan percaya. sendal itu lebih dulu masuk kerajaan Tuhan ya? Apabila dia apa? apabila dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh ya Allah, untung aku udah nggak Iya. Kristen lagi, Rek. Kalau Kristen aku bersaing dengan pesendal. Mbak, Masa secantik ini harus kenapa? bersaing dengan pesendal? Ya rugi dong. Kenapa saya katakan seperti itu? Itulah mungkin Mbak Natalia karena Kenapa? pernah di dalam Kristen ya, tapi belum Pernah? belum menemukan jawaban yang pasti di situ ya. Sehingga Untung waktu saya Kristen saya nggak tahu Tapi- ini. Kalau dulu saya Kristen tahu ini, saya harus bersaing dengan pesendal, Bu. Rugi dong saya. tapi Mbak Natalia, jika Mbak Natalia mungkin menemukan ayat Yohanes 3 ayat 16 itu, Tahu ya, dan Mbak 13. Natalia paham dengan artinya itu, Tahu? Apa pula ke Yohanes Bu? Nggak Tiba-tiba ke nyambung. Yohanes ini sebentar. Yang kita bicarakan ini kan tadi masalah perempuan-perempuan. Kok tiba-tiba jadi ke Yohanes yang ada anak-anak tunggal itu kan ada sangkut pautnya saya katakan tadi, apabila dia mengaku Yesus. Sebentar dulu. Tidak masalah mau jadi dia pesundal, mau dia jadi Iya memang nggak seorang- masalah kan, emang kalau kemudian pesendal di Kristen nggak cukai. dihukum kan? Kalau jadi pesendal di Kristen kan emang nggak ada hukumannya kan? Dihukum? Enggak. Dihukum? Mana dihukum? Hosea 4:14 baca. Hosea 4:14. Di dalam perjanjian lama itu akan banyak nanti muncul perlakuan yang tidak benar, tapi Iya, itu semua Hosea 4:14. dibayar oleh Tuhan di dalam Dibaca dulu, dibayar oleh Tuhan Yesus. dibaca dulu dalam pesendal perjanjian dihukum apa baru. enggak? Dibaca dulu Hosea 4:14. Pesendal itu dihukum nggak? Udah jelas di perjanjian baru dapat reward masuk surga duluan. Perjanjian lama ya nggak ada hukuman. Apa tadi Hosea berapa tadi 4:14. Mbak? Hosea 4:14. Hosea 4 ayat 14. Sebentar ya. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan sekalipun mereka berzina, atau menantumu perempuan sekalipun mereka bersendal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sendal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sendal-sendal bakti. Dan sendal kemudian akan runtuh. Oh, sendal Oke, bakti. baik, sudah dibacakan sama Mbak Natalia. Coba ibu baca. Mungkin Terus saya saya bacakan baca, lagi. mungkin saya baca salah mungkin ya. Coba ibu baca. Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian
akan runtuh. Nah, di dalam kalimat terakhir sebenarnya kita sudah Bentar Bu, saya mau tanya Bu. lengkap. Saya ada nggak ngerti itu sundal bakti itu apa sih? Saya juga Gimana sundal Saya bakti juga itu? tidak. Coba. Saya Biasanya kalau kerja bakti Saya biasanya juga kan tidak. rame-rame, suka rela nggak dibayar paling. Iya, ini sundal bakti, ada ya sundal bakti gitu. Apa itu Pak, sundal saya- bakti itu? saya juga kurang tahu. Saya juga Gotong kurang royong tahu mungkin dengan sendalnya. Mungkin sendalnya gotong royong mungkin ya. saya juga kurang tahu dengan sundal bakti Sendal itu gotong apa. royong. Tapi di kalimat Apa yang mereka terakhir lakukan? Ya Allah, bersendal gotong royong. Tapi di kalimat Apa yang terakhir- mereka lakukan? Tapi di kalimat Ya. terakhir sudah ditegaskan di situ Yang tidak berpengertian akan runtuh kan? akan runtuh. Oke. Nah, Ibu mengerti nggak? dan di Sebentar, dan di kan yang dan di tidak atas berpengertian. sebentar Mbak. Mbak izinkan saya untuk berbicara dulu. Kita kan diskusi. Iya. Ah, Diskusi ya, bukan khotbah Jadi- ya, diskusi ya. saya bukan pengkhotbah. Iya, diskusi. Silakan. Oke. Jadi tetap saya selalu merujuk ke Iya langsung. perikopnya, ke perikopnya. Apa itu perikopnya di atas? Menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia. Nah, Oke. itu berarti itu kalimat menentang imam dan bangsa-bangsa yang tidak setia, termasuk tadi para pesundal yang Mbak Natalia katakan tadi. Nggak dihukum kan? Tuh. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu perempuan, sekalipun mereka berzina, sekalipun anak-anak perempuanmu, sekalipun Akan saya mereka baca. bersendal. Izinkan saya untuk membaca ya, Mbak. Silakan. Izinkan dihukum apa saya tidak? untuk membaca ya. Silakan. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ini baca dari awal maksudnya? Iya, iya. Biar nanti yang di bawah jadi salah. Lama kali. Teman-teman. Kita di sini itu udah mode diskusi, bukan mode belajar lagi dari awal gitu loh. Bukan, Iya. nanti bukan mode belajar. karena ini biasa memang saya lihat sering dipelintir-pelintir. Enggak Jadi kan dipelintir. nanti salah. Enggak ada yang melintir, enggak ada yang melintir. Ini nih, Salah. enggak ada yang melintir. Kalau memang tidak dipelintir, izinkan saya untuk Kalau membaca. tidak dipelintir, saya Nah, kalau nanti tidak data. dipelintir, kalau memang tidak ada niat untuk memelintir, izinkan saya untuk membaca Ya, dari ini saya atas. tampilin data apa yang saya pelintir, saya tampilin kok. Iya, Apa yang dipelintir? iya memang Kak, untuk kalimat di dalam ayat yang ke-14 itu memang tidak dipelintir, tapi artinya yang Iya. dipelintir karena hanya memenggal satu kalimat saja. Kalau atau dibaca satu dari ayat kejadian saja. sampai wahyu, apakah ini berubah tulisannya? Apakah yang tidak dihukum tiba-tiba tulisannya dapat tidak hukuman? akan berubah. Tidak, Ya, tulisannya berarti tidak ini akan ada- berubah. Berarti Tapi ini Tuhan artinya menghukum akan atau tidak berubah. menghukum? Tuhan menghukum Artinya atau akan tidak menghukum? berubah. Artinya akan berubah nanti. Berubah apa pula? Karena ini tulisannya aku tidak akan menghukum atau aku akan Itu karena menghukum. dipenggal. Itu karena dipenggal. Ini satu ayat loh. Oke, biar mantap diskusi kita, izinkan saya untuk membacanya dari atas. Astagfirullahaladzim. Oke? Bukan gereja Bu, di sini bukan gereja. Kalau Di sini room diskusi. Maka kalau Anda mau memahami, bentar ya Bu ya. Kalau Anda mau memahami kitab Anda, silakan Anda ke gereja Anda gitu. Kalau ke room saya, ya ambil apa yang mau didiskusikan. Nah, di balik itu kita sudah membaca semua apa yang tertera di Hosea atau di perikopnya itu gitu loh. Gitu. Gini Pak Ustadz begini. Tadi katanya kita mau diskusi ya. Karena Mbak Natalia bawa kitab Hosea, terus saya pergi ke Perjanjian Baru. Katanya tidak boleh. Apakah itu diskusi? Kok nggak boleh? Justru saya yang bawa perjanjian baru Matius 21:31 itu perjanjian baru loh. Saya mau menjelaskan di waktu nggak boleh. Ini perempuan gimana? sundal itu tadi, waktu perempuan sundal tadi duluan masuk surga yang itu, terus saya masuk ke perjanjian baru, mbaknya tidak terima begitu. Apa perjanjian baru nggak terima? Wih, data yang aku bawa aja perjanjian baru nggak ada ini. Ya udah, oke baik, ini saya bacakan aja ya dari atas ya, biar tidak salah pengertiannya.
izin Baca baca yang ya, baca. Mbak. Ya Pak Ustadz. Dari 1 gitu. Iya, dari ayat Aduh, 1. baca dulu lah Bu dalam hati kalau gitu. Kalau dalam Iya, hati mereka kita tidak akan kita kita di mendengarkan. sini data itu bisa membuka. Kita tahu konteksnya meskipun Anda kagak baca, kami dapat melihat di layar HP kami. Oke. Di sini bukan menceritakan Allah tidak menghukum ya. Allah tetap menghukum orang yang tidak benar. Allah tetap menghukum. Dikira kita nggak bisa baca. Makanya izinkan saya dari atas membacanya begitu. Jadi dihukum, menurut Ibu dihukum. Semua orang yang melakukan perlakuan yang tidak benar pasti mendapatkan hukuman. Oke, jadi dihukum ya. Berarti ini Hosea Dihukum. 14 nggak dipakai sama Bu Ani. Bukan tidak dipakai, tapi kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti ayat sebelumnya dan juga sesudahnya. Kan begitu. Iya, kalau kita lihat ini, kalau dipakai ya nggak dihukum. Makanya nggak kaget kita Makanya- kalau kita ngelihat Yesus di dalam Matius 21:31 memang akan Makanya mendapatkan saya bilang- reward masuk dalam kerajaan Tuhan duluan. Pesendal nggak dihukum. Hosea 1:2 disuruh kawini perempuan sendal. Hosea 3:1 disuruh bercinta Saya dengan tidak perempuan menyangkal, sendal. saya tidak menyangkal itu loh Mbak, saya tidak menyangkal itu. Bisa jadi yang perempuan sundal yang banyaklah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di dalam kehidupannya di dunia ini. Bisa jadi mereka yang pertama masuk ke dalam kerajaan surga apabila dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iya nggak apa-apa. Jadi memang di Betul. Kristen gitu. Kalau Kristen kan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah siap-siap pesendal duluan yang Karena itu kan sudah. ada pertobatan. Jika dia mengaku Mana ada di Yesus, situ mantan pesendal? jika dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menandakan bahwa dia sudah masuk dalam pertobatan. Oh, mengaku aja tapi bersendal terus ya. Beda cerita. Beda. Mengaku tak akan. Ini yang di bawah pada protes. Turunin aja. Nah, berarti udah puyeng tuh penonton. Nggak ada ilmunya, memang nggak ada ilmunya. Iya. Belajar dulu aja. Bukannya Mbak Natalia. Sebelum saya turun inilah yang menguatkan mau nanya ibu apa saya. mau khotbah? Sebentar. Mau nanya apa mau sebentar, saya tunjukkan sama Mbak Natalia. Bukan mau memberitahukan. Ih, digigit headsetnya. Awas kesetrum. Jadi Mbak Natalia, apalagi Mbak Natalia sempat di dalam Kristen sebelumnya ya. Sebenarnya sih Kristen seperti yang dibilang Pak Ustadz. Kenapa? Ketawain Tidak ada. saya. Saya dulu Tidak Kristen ada. saya lebih hafal Bible daripada Ibu. Iya, memang saya tidak hafal semua isi Alkitab itu, saya tidak hafal, tapi Makanya. saya punya pedoman dan saya punya prinsip. Pedomannya apa? Yaitu yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat Kisah kitab Para Para Rasul 4 ayat yang ke-12 demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit. Khotbah dia. Sebentar. Ada Papa. Baca. Tanya aku juga nggak hafal. Sebentar. Saya ulangi ya. Berserak Sebentar. Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Itu yang saya imani. Itu imani ya. Iya. Itu Ibu imani. Ya, Keselamatan di benar. dalam Itu yang saya imani, yang Coba. saya yakini. Itu harus Dan- di dalam nama Yesus ya. Berarti Abraham nggak selamat. Abraham nggak pernah nyebut dalam nama Yesus. Musa nggak pernah nggak pernah Zamannya- selamat karena nggak zamannya pernah nyebut nama Abraham. Yesus. Mbak, zamannya Abraham dengan zamannya Yesus sudah
sangat mungkin kalian yang lebih tahu ya, sudah sangat jauh. Memang ya. saya lebih tahu, makanya ibu banyak belajar aja dulu bu, jangan khotbah di sini. Saya bukan berkhotbah. Iya. Saya bukan berkhotbah. Memang saya lebih banyak tahu dari ibu. Jadi ibu Tapi bisa kalau memang Mbak Natalia menganggap saya berkhotbah, puji Tuhan. Semoga Roh Tuhan yang Kudus siapa? Tuhan yang menjawab mana? Tuhan yang mana? segala Tuhan yang mana? Coba. Tuhan yang mana? Tuhan, puji Tuhan ini Tuhan yang mana? Tuhan Allah, pencipta Bukan semesta Yesus. alam. Bukan Yesus. Yesus juga. Loh, kok Yesus juga? Karena mereka adalah satu. Oh, adalah satu. Kebetulan saya Bapak. Iya. Sebentar. Jadi Yesus itu Bapak. bukan. Yesus bukan Bapa. Terus Yesus satu apa adalah maksudnya? anak. Yesus Dan adalah anak. Kalau apa namanya, Yesus kan bilang tuh, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, ya kan? Matius 11:25 itu. Ya. Nah, yang jadi Tuhan di situ kan Bapa, bukan Yesus. Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, ini tapi bilang satu nih maksudnya satu apa ini? Satu piring, satu RT, satu kecamatan, satu kakak, Satu Satu di dalam kalau saya bilang nanti di dalam tubuh Mbak Natalia protes. oh enggak protes di dalam apa? Enggak apa-apa. Jadi yang saya Dalam satu imani mereka botol? adalah satu. Dalam satu apa? Satu apa? Di dalam satu hakikat. Satu hakikat. Maksudnya? Ya. Hakikatnya apa? Allah Allah. Bapa. Ini Allah jadi Bapa, maksudnya pencipta semesta alam. yang pencipta itu jadinya Yesus atau Bapa? Bapa. Bapa, bukan Yang Yesus. pencipta bukan Bukan Yesus. Terus satunya satu apa? sebagai anak. Satunya Tapi- sebagai apa? Oh, sebagai anak berarti satu kakak, ada bapak, ada anak. Mamanya Islam- siapa? Kalau di Islam ada nggak dipertanyakan kakak? Mamanya siapa? Dalam Katanya keimanan ada bapak, ada anak. Mamanya siapa? kalau Ibu kalau nggak di ada dalam ilmunya, jadi saya jadikan ibu mainan aja gitu loh bu. Maksudnya nggak mau pusing. kalau gitu. kalau di dalam Islam apakah ada dipertanyakan mau masuk lah ya ke dalam kerajaan surga? Apakah dipertanyakan ada kakaknya? enggak Begitu. yang saya tanyakan ketuhanannya kok. Oh, ketuhanannya Gimana sih? satu. Kalau Iya, Tuhan- gimana sih kok ya malah tadi kan Mbak Natalia nanya kakak. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan kakak. Kalau Iya, kakak makanya kan itu satu apa? kemanusiaan. Satu apa? Kan udah saya katakan tadi satu Satu hakikat. Satu hakikat itu maksudnya kan katanya kalau satu hakikat berarti Yesus sama Bapa sama apa enggak? Enggak katanya. Berarti Oke, ada dua, saya dua Tuhan. bacakan. Saya bacakan datanya ya. Mana ya? Nah, Saya baru mau nyari datanya lagi. Bentar ya. Nanti habis Iyalah, saya baru data, karena dia bilang lagi mau baca satu kali karena kan, kok. karena kita kan sesuai dengan pertanyaannya mbaknya, nggak mungkin dong. Ya kan ibu yang bilang dia saya satu, nggak satu hafal, apa? makanya saya bilang kan saya nggak hafal dengan semua isi Alkitab. Oh, Saya tidak berarti- hafal, memang jujur. Iya, berarti ibu ngomong satu nih, pokoknya satu gitu ya. Satu apa enggak tahu Tidak juga seperti itu. Ya terus satu apa loh? Sebelum kamu diturunin loh, Bu. Sebentar. Loh, geram ini loh yang nonton loh, Sebentar. geram dong. Satu apa? Syukron. Satu apa? Aduh. Jadi kalau Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus itu Tuhan gitu. Iya. Iya, Yesus adalah Tuhan, benar. Karena jadi Yesus adalah Tuhan karena Yesus dan Bapa adalah satu, benar. Ya, benar. Ya udah, berarti Tuhan Ibu banyak, murid-muridnya Yesus pun juga jadi satu Tidak, dengan Yesus dengan tetap Bapa. satu. Loh, Yohanes Tetap 17:21 mereka juga jadi satu dengan Yesus. Tetap satu. Sama seperti Yesus juga dengan Satu Bapa. kompi itu, satu kompi. Sama, iya satu kompi mungkin ya. Sama. Aduh, kelamaan ah. Durasi lo, kita lagi itu. Sabarlah. Sabar bentar. Mana lagi dia? Hmm. Ah. Hmm. Ah.
Bersera. Pingsan kah? Pingsan. Bersera. Pingsan. Kabur. Dikeluarkan moderator. Dikeluarkan moderator. Botolnya nggak ada batasnya soalnya dia ya Ustadz ya. Aduh, mau kayak gimana lagi? Dikeluarkan moderator itu. Iya nggak tahan soalnya. Iya memang kita juga nggak tahan gitu loh dengerinnya dia tuh banyak ngomong, datanya nggak ada. Banyak komputernya, pusing. Itu kalau sampai moderatornya ngeluarin itu berarti udah puyeng itu moderator itu. Yang puyeng banget. Iya, Bang Pars Lubis itu. Pusing dia dengerin. Bentar nih. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam Kristen. Iya, Anda Islam atau Kristen? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Jika ingin diskusi, silakan. Itu udah saya kirim ya, buat dibuka kameranya. Error HP-nya nih, nggak bisa yang dibuka kameranya. Habis nggak error nanti naik lagi. Udah itu aja. Saya nggak mau banyak bacot gitu. Kalau HP-nya udah nggak error lagi atau ganti HP baru naik lagi gitu ya. Udah itu aja, beres gitu loh. Sabar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Ya, tunggu Kak. Udah? Ya Kak. Oke, thank you, Bang. Namanya siapa, Bang? Ini bukan akun Abang kan? Jerry. Bang Jerry. Baik. Jerry, Bang. Jerry. Iya. Islam atau Kristen? Gue Katolik, Bang. Katolik. Oh, oke. Baiklah. Iya. Kita akan diskusi gitu ya. Kira-kira ada Abang yang Abang mau pertanyakan gitu? Enggak, begini, ini diskusi abang duluan aja bertanya. Iya. Ini diskusi lintas agama, Bang. Jadi bertanya apapun boleh Iya, gitu. Bang. Oh, kalau gini Bang, Nah. gue masih mau, kan kemarin berdebat sama teman soal tentang soal apa namanya nih? Betul. Ini tentang kayak takdir, Bang. Takdir, Tentang ya. takdir. Takdir. Di Katolik ada takdir emang? Iya, Bang, ada. Di ayat berapa ada takdir Katolik? Ini kita bertanya dulu, Bang. Kan Iya. aku masih kurang abang aja yang bertanya dulu ke saya, Bang, bukan saya yang bertanya. Iya. Gini aja, Bang. Saya mau mempertanyakan tadi. Kata Abang takdir. Di mana ada takdir di Katolik itu? Ayat berapa? Jadi, Bang. Noise, Bang. Noise itu Abang nonton apa sih? Noise-nya parah ini. Iya. Iya, di mana ada kosakata takdir di kitab Anda? Terus kapan ada takdir di Katolik itu? Kapan gitu? Ada, Bang. Di Mana? saya di Alkitab saya ada, Bang. Di ayat mana? Tunggu ya, Bang. Ya. Bang, sambil pakai baju dulu bisa nggak, Bang? Iya, Bang. Iya, Kak. Oh. Pakai dulu lah bajunya, ya. Iya. Jangan niru Apa itu, Yesusnya.
Iya, Bang masih nyari data nih. Hmm. Masih nyari ya. Ya, izin sebentar ya Ustadz ya. Buat teman-teman yang lagi nonton ya, saudara-saudaraku yang nonton di TikTok maupun channel YouTube, ini live di channel YouTube-nya Ustadz Yusuf ya, dan juga live di channel YouTube-ku Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Jangan lupa pastikan udah subscribe, like, dan juga di-share. Buat saudara-saudaraku yang ikut menyiarkan juga di channel YouTube manapun, makasih banyak sudah ikut mensiarkan ya. Jadi kami senang banget nih, aku senang banget kalau ada yang bisa ikut nge-live-kan juga, makin banyak yang nonton, makin senang. Dan tenang aja, kita nggak minta dibayar apapun kok. Ya Ustadz ya. Jadi kita malah senang banget kalau ada yang ikut ramai-ramai mensiarkan live kita. Itu, makasih banyak ya buat semua channel YouTube yang sudah ikut berpartisipasi, ikut melive-kan ini. Kita senang banget dan alhamdulillah, makasih, dan semoga orang-orang yang menonton pun juga bisa ikut nge-share juga biar makin banyak sebar luas. Oke, lanjut. Tentang takdir ini banyak di Alkitab, ada tentang 20 Kak, mengajarkan Ada tentang 20? takdir. Salah satunya di kitab Amsal 16 ayat 3, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan maka rencanamu akan terlaksana. Itu kan termasuk takdir Kak. Bang, yang saya maksud kosakata takdirnya di kitab Anda itu mana gitu loh. Istilah takdir itu muncul di mana di kitab Anda? Ada kosakata, kata-kata tertulis dari takdir itu di mana gitu. Takdir itu artinya apa Bang? Iya, Anda mengetahui kosakata takdir ini dari mana gitu. Ya, Saya tanya dulu, Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana? Saya bertanya dulu, saya bertanya, takdir itu apa? Lah, sebelum Anda menanyakan kepada saya takdir itu apa, Anda mendapat kosakata takdir itu dari mana? Kan abang sendiri bertanya tentang di agama aku tentang takdir itu apa, makanya aku jelaskan ayatnya. Saya tidak menanyakan takdir itu apa sama Anda. Saya menanyakan di mana di kitab Anda ada kosakata takdir. Ya makanya tadi saya sudah jelaskan Bang. Mana, di mana? Di kitab saya Bang. Amsal berapa? Ketika lagi satu Amsal 16 ayat 13, serahkanlah pekerjaan kepada Tuhan maka rencanamu akan buka terlaksana. dulu. Itu masuk takdir Bang. Ya. Saya buka dulu. Amsal 16 ayat 3 Bang. 3. Ya. Bentar. Nih, kita baca ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mana kosakata takdirnya, Bang? Yang saya cari kosakata takdir. Dari mana Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana gitu loh? Itu takdirnya Bang. Hah? Itu contoh takdirnya Bang. Bukan Iya. kata Bang, Anda ngerti nggak pertanyaan saya? ya. Anda mengetahui kosakata takdir itu dari mana gitu? Itu yang saya tanyakan dari tadi sama Anda. Kosakata takdir itu Anda mengetahui dari mana? Ada kata takdir. Saya Hilang. Iya, kapan ada kata takdir di kitab kalian itu? Kalian mau bahas takdir sama saya, ya? Tapi di kitab kalian nggak ada kosakata takdir. Jadi kalian ini mau bahas yang tidak ada atau kayak gimana? Kan gitu ya? Itu yang saya maksud. Di mana dulu kosakata takdir, ya? Kosakata takdir. Nah, itu yang kalian cari dulu.
Masa kita membahas yang kagak ada kan gitu? Membahas yang tidak tertulis di kitabmu. Gimana? Yang namanya takdir, qada dan qadar itu hanya ada di Islam, nggak ada di agama lain. Makanya saya pertanyakan, di mana ada kosakata takdir di Bible itu? Tapi ngotot bahas takdir di Bible itu. Nah, ini noise bang, noise bang Andi. Andi Margareta, selamat malam. Jadi patung kau turun aja dah. Kalau kau jadi patung lebih baik turun dulu. Ada. Sabar ya, aman. Halo, selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang. Kristen. Ya, open cam dulu lah kalau kita mau diskusi, silakan. Nah, gitu dong. Anda Kristen, kita mau berdiskusi, silakan Anda membuka kamera udah juga, dan kalau Anda mau bertanya silakan. Apa yang mau dipertanyakan? Atau saya boleh bertanya nih? Saya bertanya aja bang Ustadz. Nanya aja. Nah, tapi nanti boleh saya nanya Anda? Boleh. Boleh ya, silakan. Saya bertanya tentang ini bang Ustadz. Apa tuh? Bertanya, benarkah bagi kita umat Islam di surga itu jika kita meninggal menikmati 72 bidadari? Baik. Jika kita meninggal, nggak ada jika kita meninggal gitu bang, nggak ada. Tapi kalau di surga Islam apakah ada bidadari? Jawabannya betul. Ya, tidak ada kosakata di Al-Quran 72. Nggak ada, tapi di hadis 72 itu. Oke? Gitu. Jadi itu konteksnya di surga, bukan setelah mati. Masih banyak alam-alam lain setelah mati itu. Masih banyak. Nah, terus itu yang tentang Pak Ustadz kah atau Kiai yang sering di video-video itu, jika ada di situ dibuat jika kita meninggal kita akan menikmati 72 bidadari setiap malam. Jika kita menikmati malam ini istri kita perawan, besoknya menikmati perawan lagi. Apakah itu benar? Itu dalilnya di mana? Kan saya hanya bertanya dan menonton video-video. Bang, kalau Anda menonton kagak ada dalilnya di Al-Quran, maka ya tertolak dalam agama Islam. Gitu. Saya kan bertanya bang, bukan saya itu membenarkan atau menyalahkan. Kan saya bertanya. Jadi ada, memang bidadari itu ada bang ya, tapi ya hanya ciri-cirinya saja yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jumlahnya 72 itu pun hanya ada di hadis, bukan di Al-Qur'an. Kenapa sih bang harus ketrigger dengan bidadari gitu? Padahal kan Yesus gini bang, padahal kan Yesus juga janjikan 100 istri di surga. Di mana itu? Oh, ada. Coba Anda buka Matius 19 ayat 29. Matius 19 nomor 29. Masih kurang 72 di Islam itu, Bang. Lebih bagus penawaran Yesus. Kalau Yesus dia nawarin 100. Coba Abang bacakan dulu di Matius tadi yang 100 itu, Bang. Baik, nih saya bacakannya. Terjemahan 2008 ya bang ya. Saya besarin dulu saya. Mbak Natalia saya kecilin dulu. Sebentar bang. Oke. Ini ya. Kita baca. Matius 19 ya bang ya. Matius 19 ayat 9 ya. Oke. Baik, kita baca versi terjemahannya nih ya, yang tahun 2008 yang lebih muda ya.
Dan setiap orang, kata Yesus, yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri, ya, atau anak atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau abang ya meninggalkan istri abang untuk mengikuti Yesus, di surga nanti Yesus janjikan istri abang ada 100. Nih dia, Yesus akan membalasnya 100 kali lipat. Kalau abang ya meninggalkan istri abang untuk mengikuti Yesus, maka di surga nanti, kata Yesus, mewarisi hidup yang kekal dan istrinya ada 100 gitu. Itu bang tidak ada di situ dibuat menikmati bidadari, kan tidak ada. Saya mau tanya bang, istri buat apa bang, istri bang? Istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Di situ ada enggak tertulis di situ bang menikmati, saya tanya. Saya enggak nanya menikmati atau enggak, istri di surga yang dijanjikan Yesus buat apa? Dipajang kah? Atau dijadikan pembantu kah? Atau apa? Bukan bang. Kita kan yang sesuai dengan yang saya tanya sama abang, apakah benar di agama kita Islam itu 72 bidadari? Kan saya udah bilang betul bang. Di surga Islam ada bidadari, cuma sayangnya sedikit, cuma 72. Kagak usah dengan bidadari, kagak usah heran dengan bidadari di surga itu. Karena apa? Yesus menawarkan lebih banyak bidadarinya, ada 100 gitu loh. Di situ tertulis menikmati. Lah, saya tanya. Saya tidak memasalahkan mau menikmati atau kagak. Ya, di sini yang kita bahas, Yesus akan membalasnya dengan 100 kali lipat istri gitu. Terserah abang mau dinikmati atau kagak. Udah beda persis loh bang. Udah beda bang, jauh berbeda. Kayak gimana? Kalau di tempat kami bang cuma 72 ya. Kalaunya di tempat abang itu ada 100. Di situ kan tidak ada dibuat bang menikmati 72 bidadari, malam ini kita nikmati, besok perawan lagi. Bahasanya ya, bahasa Yunaninya, Greeknya ya, feminim, perempuan, istri, mempelai. Jadi Yesus akan apa? Nggak ngerti saya bahasa Yunani itu bang. Ya iya, ini maksudnya di kitab Anda tadi, Matius 19:29 tadi ya. Nih, kosakata istri nih. Nah, maka Yesus akan kasih Anda 100 kali lipat istrinya. Kalau di Islam bang 72 bidadari itu sedikit itu. Saya aja mikir-mikir ini ya lebih banyak penawaran Yesus masalahnya ya. Berarti itu bang tidak bisa menjawab kan? Seandainya bisa bang jawab dengan valid, saya siap jadi agama Islam, tapi tidak bisa menjawab dengan valid. Apa yang tidak dijawab? Dan tidak ada. Apa yang tidak Berarti dijawab? yang ustadz yang itu bang, berarti mereka tidak pas, tidak sesuai dengan jawaban abang. Gini bang ya, kita itu mempunyai pedoman hidup namanya Al-Quran dan Hadis. Anda bertanya ya, di dalam Islam di surganya apakah ada bidadari? Saya jawab iya. Kata abang ada 72, iya. Itu di dalam hadis, oke? Jadi saya tanya bang, itu Al-Quran itu menjelaskan atau Al-Quran mengatakan di dalam surga ada bidadari, oke? enggak, Al-Quran itu menjelaskan atau tidak? Ya menjelaskan ada bidadari gitu.
menjelaskan. Coba Tapi hadisnya tidak tunjukkan. menyebutkan jumlahnya. Bukan itu. Tidak apa tunjukkan dulu Al-Quran itu kalau menjelaskan. Apanya? Maunya apa sih ini orang? Maunya apa? Iya. Maunya apa, Pak? Bapak ini mau apa? Bidadari nggak mau, dikasih istri 100 juga nggak mau. Maunya apa? Kok ketawa? Bapak maunya apa? Saya Bapak bertanya, maunya perang naga. saya bertanya Pak Yusuf, bukan Mbak. Itu jangan Iya. jadi Mbak yang menjawab. Pak. Oh, Biar aja, biar boleh Mbak jawab. Nah, Kenapa? Coba. kan tadi di kita ini sharing Bang ya. Oh, Ada yang nanti yang lain-lain. Saya kan bertanya. Tadi Abang bilang di Al-Quran itu menjelaskan. iya, di Al-Quran ada menyatakan bidadari di dalam surga. Contohnya Quran surah Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah. Wahurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, itu ada di dalam surga, ada bidadari. Dah. Gimana? Kenapa diam, Bang? Lanjut. Halo? Enggak, yang Abang bilang tadi saya kurang ngerti Bang. Iya, di dalam surga ada bidadari. Oke? Oke. Terus jumlahnya itu ada di hadis 72. Oke? Yuk. Tapi Bang, kalau kita membanding, kata saya, penawaran dari Yesus lebih banyak yang ditawarkan Yesus. Karena di Islam hanya 72, sedikit. Kalau Yesus di Matius 19:29 di kitab Anda, Yesus menawarkan 100 kali lipat gitu. Lain itu lain. Iya, makanya maksud saya abang kagak usah heran ada bidadari di surga, karena Yesus pun menjanjikan 100 istri di surga gitu. Karena memang ada, betul. Kayak gimana? Istri itu ya bidadari. Dari mana taunya Bang? Lah, dari kitab Anda, dari perkataan Yesus. Udah saya tampilkan ayatnya tadi. Masalah 72 bidadari ini dari mana taunya? Apakah sudah pernah mengalami? Dari Al-Quran. Ya, dari pemilik surga menceritakan isi surga seperti apa. Kan kayak gitu. Di dalamnya ada bidadari. Udah. Karena pemilik surga yang menciptakan surga yang kasih tahu. Ya. Kan kayak gitu. Nah kan katanya kan Yesus juga ke surga tuh. Ya, makanya Yesus menjanjikan 100 kali lipat istrinya. Karena dia tahu isi surga itu apa. Yesus itu tahu dia isi surga apa. Ternyata ya dia akan membalas 100 kali lipat istri gitu. Kayak gimana? Abang pilih 72 atau pilih 100 sih? Saya mikir-mikir juga, Bang. Ya. Sama sekali Bang tidak ada saya pilih. Oh, kenapa? Anda nggak mau ikut Yesus gitu? Saya pengikut Yesus. Lah, kata Yesus kalau ikut dia tinggalin istri, nanti dapat istri 100. Mau macam mana? Tidak ada itu tertulis. Lah, ini kitab Anda nih apa ini Bang? Lihat dulu lah, ya. Ini apa nih? Ini kitab saya atau kitab Anda ini? Alkitab ini. Tapi tidak ada di situ Bang menikmati. Ya. Nah, di sini ini apa nih? Istri 100 kali lipat kata Yesus. Sekarang kalau kata Anda tidak ada di situ kata menikmati baik. Ya. Saya mau tanya, buat apa 100 istri tersebut?
Kan itu yang tidak dibilang bang menikmati dan kembali perawan lagi. Saya tahu tidak ada tertulis kayak gitu di situ. Yang saya tanyakan, buat apa 100 istri tersebut? Adakah dibuat di situ 100 istri bang? Bolak-balik. Udah dibilang tadi ayatnya, ya. Kan tidak ada dibuat di situ 100 istri. Adakah saya tanya? Sekali lagi, ya, nih ya, perhatikan, makanya perhatikan ya. Kak, janji Yesus yang mengikuti dia. Ini Alkitab Anda ya, oke? Yuk. Nah, mari kita baca. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, kata Yesus, atau ayah atau ibu atau istri, ya, nih, Ya. atau anak atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat tuh. Dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mengikuti Yesus, demi nama Yesus, Yesus bersumpah akan membalas Anda dengan 100 istri. Gimana sih sampai Yesus bersumpah demi namaku, kata Yesus? Bang, di situ tidak ada dibilang 100 istri. Coba dulu dipahami baik-baik, bang. Astagfirullahaladzim. Coba Anda baca ya. Anda baca kitab Anda, ya. Anda baca kitab Anda, gitu. Kata Yesus, dia akan membalas dengan 100 kali lipat istri. Nah, kayak gimana? Mau bantah Anda, kata Yesus? Saya hanya kasih tahu, bacalah kitab Anda. Ngapain Anda heran di surga Islam ada 72 bidadari, sedangkan di tempat Anda dijanjikan Yesus lebih banyak 100 gitu. Alhamdulillah kita pulau. Ya, suruh baca, dia suruh baca sendiri aja. Bisa sabarkan nunggu kan? Matius 19:29, silakan. Jadi maunya nanti itu 100 istri diplototin aja gitu ya. istrinya di surganya Yesus, diplototin aja kali, mungkin 100 itu ya. Matius. Gampang bang, gak apa-apa juga Yesus nawarin 100 istri. Nanti kita kerjasama lah di surga Kristen ya, jual obat kuat kita ya. Untung kita gitu ya, nggak apa-apa juga Yesus janjiin 100. Nanti kita kerjasama gitu, jual obat kuat di sana ya, oke? Berapa tadi bang? Matius 19 nomor 29. Dua 9. Data pun mereka lawan kan gitu ya. Betul itu bang. Tuh yang nulis komentar tadi, data kitabnya pun mereka lawan gitu. Tuh saya heran gitu. Kitabku bahasa Batak pula bang. Nah makanya saya menampilkan bang ya, itu jujur, nggak ada yang saya sembunyikan gitu. Ini bang aku nih bahasa Batak nih kita pakainya. Kalau saya nggak ngerti bahasa Batak. Nanti di bahasa Indonesia nanti akan saya cari bang, saya akan naik lagi nanti suatu saat bang. Ya boleh. Tulis aja di Google bang. Apakah Yesus menjanjikan 100 istri gitu?
Nanti Anda akan disodorkan artikelnya gitu. Di Google Ini ada saya rekam, ada saya rekaman ini, ada saya rekam tadi masalah Matius 19 ayat 29 tadi. 9 gitu. Nah, Heeh. Aduh, Bang. tidak bang, Iya. yang mau saya tanya bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti Bang, gini. Bang, bagi umat kita Muslim, pertanyaan saya jika ada itu jangan dibawa ke dalam hati. Saya hanya bertanya. Iya, tahu Bang. Saya enggak ini kok, enggak ambil hati masalah itu. Itu pertanyaan umum sering Siapa tahu, ditanyakan Bang, kepada saya. Yang di bawah nanti yang jadi tidak enak kan. Soalnya sekarang ini bang, Gak apa-apa Bang, gak usah digubris ya. Anda fokusnya ke saya aja. Nanti Bang, ya gini aja. Biar kita kaya di sana, ya di surga. Nanti kita kerjasama jual obat kuat gitu. Ini mumpung saya ajak Anda udah. Iya. 100 bang kan berarti kata abang Iya. tadi jual obat kuat. Berarti 72. Kita bagi Jangan di surganya Islam dikit, mereka itu 72 surga Islam itu. Kita jualnya di surga Kristen aja. Satu orang 100 itu aman itu. Laku keras kita ya. Itu Bang. Oke. Ya. Kalau Yang mau mau- kerjasama nanti hubungi saya kembali ya. Oke Bang, selamat malam ya. Saya turunkan Bentar dulu. dulu bang. Tadi, Apa? aku bertanya. Ah. Nah tadi abang bilang habis bertanya dan ditanya. Oh, dan ditanya. Oke. Saya kan udah menanyakan kepada Anda. Oh oke. Iya. Salam sehat bang ya, sehat. Oke, thank you Bang. Bentar, mau diturunin dia mau diturunin ya Ustadz. Kenapa emang Mbak Natalia? Enggak, mau sedikit ngerespon aja. Jadi kan kalau di Kristen ya, kalau di Islam kan cuma 72, kalau di Kristen itu kan 1 diganti 100. Nah, jadi kayak kalau Kristen punya 2 istri ya diganti 200 gitu ya berarti ya. Nggak tahu dah. Ini original teksnya juga jelas loh, ini loh, wife loh. Iya, itu Gunaika itu. Nih, ini Gunaika nih Inggrisnya udah jelas nih wife. Wah, Istri. Nggak ngerti saya itu bahasa apa tuh. Yunani itu Bang. Aduh. Kitab Anda kan dari Yunani, diterjemahkan ke Inggris, lalu terjemahkan lagi bahasa Indonesia. Menerjemahkan dari bahasa saya aja ke bahasa Indonesia saya nggak ngerti bang, apalagi ke bahasa yang lain. Makanya pusinglah kitab Anda itu Bang. Kebanyakan versi gitu. Bukannya pusing bang, orangnya yang nggak tahu mengerti kan ke bahasa Indonesia. Oke bang, ya, salam sehat bang ya, sehat selalu bang. Oke Bang. Thank you ya atas diskusinya ya. Sip. Selamat malam. Malam.